Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, happy to be here, melihat banyak wajah-wajah yang saya kenal. Dan wajah-wajah beberapa kakak-kakak yang udah lama gak ketemu dari BPN. Dan senang ketemu mantan guru dulu waktu lagi sekolah. Sekarang anak udah mau sekolah gitu ya. Jadi time flies. So hari ini saya mau share benar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk sama-sama. Bapa, kami berdoa karena kami tahu tanpa anugerah-Mu, tanpa Engkau yang membuka mata rohani kami gak bisa mengerti firman-Mu. Kami berdoa hari ini biar setiap mata hati kami terbuka. Roh-Mu melembutkan hati kami, memberikan hikmat supaya kami mengerti Injil-Mu Tuhan. Gantikan hamba-Mu berbicara, biar setiap firman yang keluar berbicara secara pribadi dengan hidup kami. Dan setiap kami mengalami perjumpaan dengan kebenaran-Mu. Karena kami percaya perjumpaan dengan Engkau tidak akan membuat kami sama Tuhan. Itu akan mengubah kehidupan kami. Kami rendahkan hati kami dan kami mengizinkan Engkau berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita percaya bahwa gak ada satu orang pun yang bisa mengerti firman kalau bukan Roh Kudus yang membukakan hati kita. Amin. Kita bisa duduk sebelahan dengan orang dan kita diberitakan firman yang sama, mendengar firman yang sama, tapi orang yang berbeda menerima dengan cara yang berbeda. Saudara bisa datang ke ibadah rajin, gak pernah bolong, setiap minggu dalam setahun 52 kali gitu ya. Mungkin libur sekali karena Natalan atau apa. Tapi orang yang sama yang datang dengan saudara bisa mengalami Tuhan lebih banyak, bisa berbuah lebih banyak dibandingkan kita. Atau sebaliknya. Kenapa? Karena firman Tuhan akan tetap mengerjakan bagiannya, tapi respon kita lah yang menentukan. Sejauh apa kita mau menerima, sejauh mana kita menghargai firman Tuhan, kita mendengar itu sebagai perkataan Tuhan dan meresponi dengan ketaatan kita. Amin. Injil selalu diresponi dengan perubahan dan pertobatan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama soal waktu ditanya temanya apa gitu ya, dan I pick one topics. Kita berbicara soal famous for. Bukan belajar bagaimana menjadi terkenal, menjadi selebgram, menjadi orang yang dikenal banyak orang dan hebat. Tapi kita mau melihat apa sih tandanya kita dikenal sebagai murid Kristus dalam hidup kita. Kita masih dalam suasana komsel ya Bapak Ibu Saudara. Sangat festif. Saya senang banget tadi ketemu teman-teman juga ngelihat, dan semua mau berkontribusi. That's the essence of the cell group actually. Waktu saudara datang ke komsel, apa sih yang membedakan ibadah raya dengan komsel? Salah satu yang terbesar adalah kita bisa contribute more dalam komsel. Amin. Kita bisa saling membangun dalam komsel, lingkup yang lebih kecil. Lebih besar begini agak susah, tapi kalau lebih kecil everybody brings something. Everybody wants to build one another. Kalau di sini agak susah besar gitu. Nah, hari ini kita akan belajar inline dengan apa yang Tuhan mau. In order for us untuk kita bisa membangun tubuh Kristus, kita membangun satu sama lain, kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, kita perlu mengerti sebuah prinsip. Lagu tadi terakhir bilang, "Here I bow to lift you high, Jesus be glorified." Pertanyaan saya, waktu kita bow down kepada Tuhan, waktu kita merendahkan hati kita, apakah Tuhan tambah tinggi? Waktu kita bilang, Tuhan kau ditinggikan, kau dimuliakan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tambah dimuliakan? Apakah Tuhan tambah ditinggikan dengan kita bilang, sebab kau besar, Tuhan makin besar gitu? Actually enggak. Dengan ataupun tanpa pengakuan saudara dan saya, Dia Allah yang sudah besar. Dia Allah yang sudah berkuasa atas hidup kita. Dia Allah yang sudah tinggi. Pertanyaannya kalau gitu kita ngapain dari tadi worship? Kita ngapain bilang Tuhan kau ditinggikan, kau berkuasa? Itu bukan buat Tuhan. Being a worshiper is for us. Untuk kita, supaya kita sadar betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat, oh ternyata yang lain gak sebesar itu ya. Oh ternyata Hadi gak sebesar itu ya, gitu misalkan. Masalah saya gak sebesar itu gitu. Ya, yang berubah itu kita, bukan Tuhan, saudara. Ada satu pemahaman yang sederhana yang saya tergelitik dan menarik gitu. Waktu kita the only way kita bisa membuat Tuhan lebih tinggi tanda kutip ya, adalah dengan kita merendahkan diri kita. The gap between us and God seolah-olah akan lebih tinggi lagi karena kita merendahkan hati kita. The words "here I bow" itu menunjukkan kesiapan kita untuk dipimpin sama Tuhan. Untuk kita siap mengikuti teladan Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Cerita yang kita sering dengar di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Kita baca sama-sama ayat 1-17. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Sorry. Yohanes pasal ke-13. Ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17 sama-sama. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus memberikan sebuah teladan sesaat sebelum dia disalibkan akhirnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. To give a little bit context in the story, di zaman itu kaki orang-orang itu jalan lebih kotor udaranya daripada Jakarta. Debunya semua ya, dan mereka pakai sandal. Sandal yang terekspos, bukan sandal yang ketutup. Jadi tugas hamba, tugas budak saat itu salah satunya adalah membasuh kaki orang-orang yang baru masuk. Kotor sekali. Yesus mengambil peran itu untuk murid-muridnya. Yesus mengambil peran hamba melayani, dia membersihkan kaki murid-muridnya. Sesuatu yang sangat contradictory dengan siapa dia, guru dan Tuhan, Tuhan dan guru. Allah yang maha mulia, tapi dia mau melayani. Inline dengan Matius 20:28 yang katakan anak manusia akan datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Kenapa kita perlu mengerti Yesus melakukan hal ini, saudara? Karena gini, Injil itu bukan kita yang menemukan Tuhan. Injil itu selalu inisiatif Tuhan kepada kita. Setuju? Injil itu inisiatif Tuhan kepada kita, kita meresponinya dengan hidup kita. Kita gak pernah menemukan Tuhan, saudara. Saudara gak pernah bisa menemukan Tuhan kalau bukan Tuhan yang menemukan kita terlebih dahulu. Jadi the whole context dari seluruh Christianity kita, kehidupan kekristenan kita itu adalah bagaimana Tuhan yang telah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Banyak pengajaran yang bilang, kamu tuh begitu berharga di mata Tuhan, makanya Tuhan mati buat kamu. Ada partial truth there. Tapi kita percaya, kita sebenarnya gak ada harganya. Roma 3 katakan, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahayanya kalau kita merasa kita itu penting dan berharga di mata Tuhan. Karena kita memang berharga dan Tuhan sampai mati buat kita. Ini cerita yang hampir beberapa gereja mungkin katakan gitu. Tuhan begitu mengasihi saudara sampai dia mau mati. Engkau begitu berharga sampai dia mau mati bagi saudara. Ada benernya. Tapi kita mesti mengerti konteksnya. Bahwa bukan karena kita yang seberharga itu sampai Tuhan mau mati buat kita. Bukan.
Injil itu adalah inisiatif Allah. Kita gak ada harganya, tapi Tuhan yang beri harga buat kita. Kalau kita merasa kita seberharga itu, kita akan menjadi semena-mena sama Tuhan. Kita akan play with grace. Kita akan merasa, oh gue memang layak mendapatkan keselamatan karena Tuhan, karena gue berharga. Karena saya berharga, Tuhan mau mati buat saya. Kita mesti putar sedikit. Kita nggak berharga. Kita nggak punya harga, tapi Tuhan beri harga sama kita yang begitu mulia dengan darahnya. Kalau kita menerima Injil dengan paradigma ini, kita akan menghargai kasih karunia Tuhan. Saudara akan tahu saudara berharga bukan karena kekuatan saudara. Saudara berharga bukan karena kebaikan, karena keberhasilan saudara. Tapi karena ada Allah yang mau turun melayani kita. Memberi hidup bagi kita. Dengan cara pandang ini kita gak akan bermain-main dengan kasih karunia. Kita akan menghargai betapa mulianya pengorbanan Tuhan. Yesus memberi contoh. Membasuh kaki salah satu arti spiritual adalah membersihkan kita dari dosa. Yesus melayani kita, dia turun ke tempat yang paling rendah, dia membersihkan kita dari dosa. Supaya kita dibilang apa? Mendapat bagian. Kalau aku tidak melakukan ini, kamu gak mendapat bagian dalam aku. Artinya, membasuh kaki ini implikasinya adalah Yesus membersihkan kita dari dosa, menjadikan kita punya akses menjadi bagian dalam hidup dia. Yang later Tuhan genapi dalam salib. Pembasuhan kaki ini berbicara bagaimana dia mengasihi kita, memberi hidup buat kita. Kenapa kita perlu tahu baca 17 ayat saudara? Karena kadang-kadang kita kalau dengar firman cuma seceplik-ceplik. Ayat segini, wah artinya ini, ayat segini, wah artinya ini. Kita mesti membiasakan diri sebagai orang percaya untuk melihat firman sebagai sebuah kontekstual. Kalau saudara mengerti cerita ini, bagaimana Yesus begitu mengasihi kita. Sampai dia mau mati dan melayani hidup kita. Hanya kalau saudara mengerti ini, baru kita mau taat sama perintah di belakangnya. Dibilang, hendaklah kamu juga melakukan seperti itu. Kenapa banyak orang Kristen susah sih buat melayani orang lain? Kita susah mengasihi orang lain. Kita bicara membangun hidup satu sama lain di Komsel. Tapi pada kenyataannya saudara, saya harus bicara dengan lebih blunt. Pada kenyataannya kita hanya ingin membangun orang-orang yang beneficial buat kita. Kita memilih-milih hidup orang. Siapa yang mau kita ini yang punya dampaknya buat kita. Coba saudara cek cara pikir kita masing-masing. Kita manusia, kita penuh dengan dosa, jiwa kita corrupted. Kita tanpa sadar hubungan kita transaksional. Kita mau invest sesuatu kalau dia bisa beri sesuatu buat kita. Right? Oh enggak kok, saya berteman dekat sama dia karena emang dia seru aja orang. Karena dia tuh, wah humoris. Nah itu transaksinya. Coba kalau dia humoris. Mungkin saudara juga males sama dia. Ya kan? Saya diajarin sama satu pembina saya yang pertama dia bilang gini. Kalau kamu mau memuridkan orang dalam sebuah komunitas, jangan cari yang udah paling penuh potensi. Udah jago, kamu cari yang paling ditolak sama semuanya, yang paling aneh, yang gak ada yang mau terima, kamu muridkan dia. Ajak dia ketemu Tuhan. Temani kehidupan dia. Kalimat itu nempel sampai hari ini. Hari ini saya berjalan dengan banyak orang yang mungkin orang-orang tolak di awalnya. Tapi mereka ketemu Kristus dan mereka berubah hidupnya. Banyak orang kalau ngelihat diamond berebutan. Tapi banyak orang kalau ngelihat karbon gak mau. Benar? Banyak di antara kita cuma mau melihat orang kalau sudah hebat. Kalau udah ada gunanya buat kita. Udah ada potensinya. Udah ada buah-buahnya. Tapi kita gak mau siap mengasihi seseorang saat dia masih terluka. Dia butuh teman yang intens dalam komunitas. Setiap datang ke Komsel curhat terus. Setiap datang ke Komsel bawa masalah terus. Siapa yang mau melayani dia? Semalam saya baru ngobrol. Ini benar-benar fresh. Semalam saya ngobrol sama seseorang. Dia juga fasel. Dan dia cerita, Kak, kenapa? Anaknya baik. Kalau semua orang lihat dia baik sekali. Baik pada semua orang. Baik, tapi dia waktu di mobil dia cerita, Kak, aku tuh mesti ngaku sesuatu, dia bilang. Aku annoyed sama satu anak ini, dia bilang. Aku gak suka banget tiap kali ngobrol sama dia. Cuma aku tetap bisa baik sama dia. Tapi hati aku tuh udah, aku tuh gak mau ngomong sama dia. Aku tuh, aduh ini orang draining banget. Kalau ngobrol aku tuh capek sama dia gitu. Tapi aku tahu Kak, ada yang salah. Di sana saya cuma bilang, dengan kamu tahu ada yang salah, Roh Kudus lagi bicara sama kamu. Kalau kamu nggak tahu itu salah, artinya hati kamu sudah kebal. Kamu akan gosipin dia dari belakang, kamu akan berpura-pura mengasihi dia, tapi kamu sebenarnya ngomongin dia di belakang. Tapi dengan kamu tahu ada yang salah di hati kamu, tandanya Roh Kudus lagi bicara. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi? Bagaimana kita mau membangun orang-orang yang mungkin tidak akan ada gunanya buat kehidupan kita. Yang mungkin akan mengecewakan saudara satu saat nanti.
Mungkin dia malah fitnah kita di belakang. Mungkin dia misunderstood intensi kita. Tapi Yesus lakukan itu sama murid-muridnya. Yesus lakukan itu sama murid-muridnya yang dia tahu murid-muridnya akan gagal. Bahkan Yudas dia tahu dia bakal mengkhianati dia. Dia tahu persis Petrus akan menyangkal dia. Tapi Yesus tetap lakukan. Karena itulah kasih. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah gunanya? Kamu cukup pun bisa melakukan seperti itu. Tetapi aku mengatakan kepadamu, kasihilah musuhmu. Berkatilah mereka yang mengutuk engkau. Kalau ada orang minta berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Ada orang minta bajumu, kasih jubahmu. Standar kasih dan melayani Kristus berbeda dengan apa yang kita terapkan sehari-hari. Ini bukan cuma untuk komsel saudara. Bagaimana dengan keluarga saudara? Suami istri. Kepada anak-anak. Anak-anak kita mungkin belum sempurna. Mereka masih bertumbuh, mereka lakukan kesalahan. Suami kita belum sempurna, istri kita belum sempurna. Kita sendiri juga gak sempurna. Apakah masih ada ruang gagal? Apakah masih ada hati yang Tuhan saya mau melayani? Saya disalah tangkap lagi, saya mau melayani. Kasih itu sabar Tuhan, capek nih. Long suffering nih mengasihi pasangan. Tapi saya mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Mungkin keluarga terdengar lebih mudah karena saudara akan terus ketemu dengan mereka. Saudara mengasihi mereka naturally. Engkau memilih pasanganmu, benar? Kalau enggak memilih, coba diulang BPN-nya. Karena saudara memilih siapa pasanganmu, anak-anak saudara pun ada rasa sayang murni karena dia darah daging kita sendiri, benar? Akan lebih mudah untuk kita connect dan mengasihi lagi. Walaupun banyak dengan konflik ya. Pertanyaannya, bagaimana saudara di kantor saudara? Bagaimana saudara di gereja ini? Di komsel saudara. Marketplace is another thing. Kita mesti punya kompetensi, kita mesti perform well di kantor kita, di pekerjaan kita. But at the same time, pertanyaannya, apa yang kolega teman-teman, apa yang rekan kerja teman-teman, saudara-saudara lihat dalam hidupmu? Apakah engkau hanya orang yang hebat dalam pekerjaanmu? Apakah engkau hanya orang yang, seorang bos yang gak pernah mau menyentuh karyawannya? Menyentuh secara personal, bukan menyentuh fisik ya, agak bahaya. Ya. Apakah saudara hanya pekerja yang hebat atau saudara terkenal, famous for, orang ini penuh kasih. Orang ini mau melayani, dia bos gue loh, tapi dia mau melayani. Adakah perbedaan kalau saudara ada di kantor dan saudara gak ada di kantor? Kalau tidak ada, saatnya kita refleksi diri. Karena dimanapun Yesus berada, ada something happen there. Saya, kantor saya yang sebelum ini, 2 kali sebelum ini, saya kebetulan menjadi salah satu tim utama dari sebuah perusahaan. Ada satu anak yang masuk dan ngomongannya kasar minta ampun. Ngomongannya setiap kali kalimat tuh ujungnya pasti ada kebun binatang, ada apa gitu ya. Bener-bener kasar gitu. Kebetulan saya waktu itu di kantor itu satu tim dengan teman-teman gereja juga. Jadi udah kenal dekat, pelayanan bareng dan kita punya value yang sama. Saudara tahu dalam sekitar 2 tahun, 3 tahun apa yang terjadi sama anak baru ini yang digabungkan ke tim kita. Dia sampai bilang gini, hidup gue berubah sih sama lu orang. Kata-katanya berhenti. Kata-kata kotornya bener-bener berhenti. Proses, tapi dia tahu dia salah. Dia tahu dia mau berubah. Sampai bener-bener gak ngomong kata sia-sia lagi. Sampai bener-bener dia bisa akuin, gue berteman sama lu orang sih beda sih. Habis itu kita udah pisah kantor, ketemu lagi, keceplosan lagi tuh kan dia bilang, kalau udah gak sama lu orang gue tuh balik lagi nih kehidupan lama gitu. Karena se-powerful itu saudara. Dampak saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi orang-orang sekitar saudara. Dampak saudara kalau saudara sungguh-sungguh menunjukkan Kristus dalam kehidupan saudara. Bukan hanya masalah, wah baik ya, gini. Bukan, tapi ada perubahan hidup. Waktu ada kasih yang menyentuh hidup seseorang. Itu menjadi channel di mana Tuhan bisa sentuh hidup mereka dengan kasih Tuhan. Yang mengubah mereka bukan kita. Kita gak bisa ubah hidup manusia lain. Gak ada manusia yang bisa mengubah hidup manusia lain, percayalah. Kalaupun ada hanya temporary. Yang bisa mengubah hati seseorang, itu hanya Tuhan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan. Dimanapun kau berada di marketplace-mu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu. Untuk menjadi channel itu, menjadi pipanya doang. Makanya Yesus katakan setelah dia membasuh kaki murid-muridnya, dia bilang, hendaklah kamu melakukan sama seperti yang saya lakukan. Siap gak kita melayani? Siapkah kita untuk memberi hidup bagi orang lain? Boro-boro,
Disinggung dikit egonya, marah. Gue atasan nih, kok dia kurang ajar. Saya pria, ini istri saya gak menghargai saya. Saya wanita, ini suami saya gak mengasihi saya gak merasa aman. Ngapain saya menghormati dia? Dia juga begitu. Setiap kita grow up dengan banyak pola dalam hidup kita yang perlu kita sembuh, saudara. Setiap kita ada pola-pola yang kita perlu sembuh. Ya, dan itu perjalanan seumur hidup kita mengikut Kristus. Semakin serupa Kristus, amin. Tapi dalam perjalanan itu kita perlu terus meresponi Injil. Kita perlu terus bertobat. Kita perlu terus punya cara pandang ini. Tuhan, aku mau merendahkan hati aku. Ini ego aku kena nih, dia ngomong begini ego aku kena. Aku mau mengampuni lagi, melayani lagi. Yesus aja melayani, masa kita gak melayani? Kita lebih dari Yesus. Please remember this. Setiap kali saudara mau marah, saudara ingin mengikuti keinginan daging saudara dalam berjumpa dengan orang-orang sekitarmu. Ingat, Yesus aja melayani. Saudara lebih dari Yesus gak mau melayani. Lukas berapa tuh lupa. Barang siapa yang ingin menjadi terbesar, hendaklah dia melayani. Bukan menyombongkan diri. Keberhasilan saudara menjadi terang dalam semua aspek hidup saudara itu bukan diukur dari jabatanmu. Bukan diukur dari berapa banyak angka dalam rekening saudara. Bukan diukur dari berapa banyak anak yang saudara miliki. Bukan diukur dari prestasi. Bukan diukur dari job position yang tinggi. Bukan diukur dari posisi pelayanan saudara, Fasel, Korsel, Penatua. Waduh, gak boleh menyinggung Penatua. Well, bersyukurlah saudara, penatua-penatua saudara sadar akan hal ini. Mereka melayani saudara. Penatua-penatua yang bekerja paling keras karena mereka melayani saudara. Gak banyak orang yang memberi hidup bagi Tuhan dan bagi manusia. Apalagi kalau punya keluarga sendiri, punya masalah sendiri. Penatua saudara juga punya masalah. Pernah gak perhatiin? Atau setiap kali ketemu cuma bawa masalah lagi? Om Billy ada masalah lagi nih. Pernah gak tanyain penatua saudara? Ada yang bisa saya bantu gak? Gimana Pak kondisinya? Aman? Ada yang bisa saya bantu gak? Ada gak yang bisa saya bantu muridin? Wah, senang banget tuh penatua dapat kayak gitu. Pemimpin-pemimpin saudara juga punya masalah. Tapi mereka decide untuk melayani. Saudara gak harus menjadi pemimpin gereja, enggak. Tapi dimanapun saudara berada, apakah engkau siap melayani orang sekitarmu? Seperti Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Saya gak minta saudara membasuh kaki orang-orang ya. Itu ntar kita jadi aneh. Jadi cult. Ini gereja sesat gitu. Setiap ketemu orang di kantor dibasuhin kakinya. Enggak, bukan itu. Ya. Dua implikasinya, pertama adalah pengampunan dosa, which is kita gak bisa lakukan. Yang kedua adalah hati yang mau melayani. Apakah kita siap melayani saudara kita? Bagaimana kita bisa ngelihat bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengikuti Kristus? Inilah ayat yang utamanya saudara. Ayat tadi itu pengantar untuk ini. Kita lihat di Yohanes 13 di bawahnya. Ayat 34 sampai 35. Ini lanjutan dari perikop tadi. Di bawah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Lihat polanya sama. Seperti aku udah melayani, melakukan basuh kaki buat hidupmu, kau juga harus melakukannya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu punya posisi yang tinggi dalam pekerjaan. Jikalau kamu dipuji-puji di panggung. Jikalau kamu menjadi suami yang berhasil. Dengan demikian kamu akan tahu. Dunia akan tahu kita murid Kristus. Bukan waktu kamu bisa khotbah. Bukan waktu saudara semakin terkenal. Bukan waktu saudara dipuji banyak orang. Tapi saat kita berhasil saling mengasihi. Dan saling mengasihi ini gak harus di satu tempat. Ini dalam semua aspek hidup kita. Demikianlah dunia akan melihat ini murid Kristus.
Pertanyaan saya, apa yang lebih mulia saudara? Dibandingkan Yesus lihat hidup saudara dan dia bilang, well done. Apa yang lebih mulia dalam hidup kita? Pujian manusia kah? Pengakuan dari orang-orang kah? Jabatan yang tinggi kah? Atau waktu saudara datang kepada Tuhan dia bilang, I knew you. Aku mengenal kamu dan kamu mengenal aku. Aku kenal kamu juga banyak jatuh tapi kamu terus mengikut aku. Aku lihat kamu belajar mengasihi. Kamu menunjukkan kamu adalah muridku. Pengakuan yang mana yang lebih mulia? Kadang dalam hidup ini kita terdistract. Kita melihat banyak pengakuan-pengakuan yang lebih asik buat jiwa kita. Lebih enak. Kita mengincar hal-hal yang bukan Tuhan incar dalam hidup kita. Definisi kesuksesan kita berubah. Definisi keberhasilan kita berubah. Definisi keberhargaan diri kita berubah. Bukan lagi karena Tuhan. Padahal semua hal dibilang. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Semua hal ini akan hilang, akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, ini yang gak akan hilang. Ini yang kekal. Apa yang saudara bangun hari-hari ini dalam hidupmu? Apakah saudara bilang, Tuhan aku mau menjadi muridmu. Aku mau mengikut engkau. Aku mau taat kepada firman. Aku mau belajar mengasihi. Karena tanda kita menjadi murid itu bukan sekedar taat sama Tuhan. Ini tuh menyambung saudara. Banyak orang juga ekstrem satu lagi. Memisahkan antara, yang penting saya personal ikut Tuhan. Saya baca firman setiap hari tapi hidupnya gak penuh kasih. Ada yang salah. Waktu saudara menjadi murid mengikut Kristus. Percaya kepada Kristus bahkan sudah menjadi murid harusnya. Gak bisa dibilang saya percaya tapi belum menjadi murid. Itu gak bisa. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi muridnya. Sepakat dengan kita mengikuti Kristus setiap hari, tinggal dalam pemerintahannya, diubahkan setiap hari. Itu sepakat saudara. Jadi kalau saudara cuma pingin, udahlah yang penting saya Kristen. Tapi saya gak siap untuk diproses. I'm sorry, jangan-jangan saudara belum lahir baru. Jangan-jangan saudara belum terima keselamatan. Bukan lagi takut-takutin soal selamat gak selamat, bukan. Tapi ini tandanya kalau saudara murid. Saudara akan melakukan perintah Tuhan. Dan apa perintah Tuhan? Kamu saling mengasihi. Jadi kalau buah saudara gak kelihatan di rumah, gak penuh kasih, di kantor, di usaha kita, di kampus kita gak saling mengasihi, gak ada kasih yang keluar dari hidupmu. Orang kalau ngelihat engkau kesel, sengak banget nih satu bapak gitu ya. Ya ampun ibu sombong banget bu gitu. Nyapa aja gak mau gitu ya misalkan. Ya ada dua hal lagi kalau kita bacanya pembawaan sama karakter bener gitu ya. Ada yang kita emang terbiasa untuk cuek gitu misalkan ya. Tapi sebenarnya kita mengasihi gitu. Kita hanya bisa, ada orang-orang yang bisa menyentuh lebih banyak orang secara pembawaan. Ada yang small circle tapi dia sungguh-sungguh mengasihi. Apakah kita mau memberikan hidup kita diubahkan terus sama Tuhan setiap hari? What are you famous for? Seperti apakah engkau dikenal oleh keluargamu, oleh pekerjaanmu, oleh orang-orang sekitarmu? What are you famous for? Karena engkau orang yang hebat? Karena engkau punya posisi yang tinggi? Atau karena engkau saling mengasihi dan engkau adalah murid-murid Kristus? Karena sungguh saudara gak ada yang lebih mulia. Reward kita itu Tuhan. Abraham katakan, Lord you are my reward. Reward kita bukan dari dunia saudara. Reward dari dunia semua bisa hilang, semua fana. Tapi pengenalan akan Allah yang benar. Ini yang Paulus katakan di Filipi 3. Aku rela membuang segala sesuatu dan menganggapnya sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segala sesuatu. Apakah saudara mau mengenal Allah dengan benar? Apakah saudara sungguh-sungguh ingin meresponi Injil dalam hidupmu? Meresponi kasih karunia yang sudah diberikan dalam hidup kita. Bagaimana meresponinya? Satu. Semua orang dalam firman Tuhan kalau kita lihat polanya sama. Orang-orang yang menerima Injil dengan benar responnya satu. Mereka taat, mereka memberikan hidup bagi Tuhan. Mereka mengikut Kristus dengan benar. Mereka rela menukarkan kehidupannya. Kemarin saya baru khotbah di Aba Youth Industry. Berbicara the parables of the hidden treasure and the pearl. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang ditemukan. Waktu kita menemukan kerajaan Allah, kita rela menukarkan segala milik kita. Untuk kita ikut Kristus. Karena ini lebih mulia. Ini lebih mulia.
dibandingkan apa yang dunia bisa kasih dalam hidup kita. Dan dalam penukaran ini saudara, ini yang berat. Ini yang berat. Dalam penukaran ini requires ketaatan kita. Membutuhkan kerelaan hati kita untuk taat. Inilah kenapa saya bahas dari ayat 1. Jadi begitu saudara lagi, Tuhan berat ya mau taat. Berat ya mau mengasihi, praktikalnya gitu. Pasti kan susah ya, orang melukai kita, situasi gak ideal. Kita mau praktek firman berat. Saudara ingat, di awal kita baca apa? Tuhan, ini berat tapi Engkau mau melayani aku. Aku mau melayani mereka seperti Engkau telah melayani aku. Aku mau mengasihi seperti Engkau sudah mengasihi aku. Di sanalah saudara mendapat kekuatan untuk mengasihi. Di sanalah saudara mendapat anugerah untuk taat kepada firman. Yes, bahkan untuk taat saja kita butuh anugerah. Bahkan untuk taat kepada firman kita gak bisa dengan kekuatan kita. Jiwa kita sudah bobrok oleh dosa. Kita perlu akui, Tuhan aku mau taat tapi aku gak bisa. Aku mau mengampuni tapi aku gak bisa. Aku mau memberkati tapi aku gak bisa. Aku butuh Tuhan. Aku mau mengizinkan Engkau semakin bertambah dalam hidup aku. Biar aku semakin berkurang Tuhan. Tapi Engkau semakin bertambah dalam hidup aku. Siapkah saudara? Relakah engkau untuk mengikut Tuhan dalam hidupmu? Relakah engkau untuk menukar apa yang kau anggap berharga dengan apa yang Tuhan pandang berharga? Thank you Jesus. Ini hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini hati kami Tuhan. Bolehkah hari ini saudara secara pribadi kau datang kepada Tuhan? Izinkan Dia menilik hatimu, menguji setiap motivasi hatimu. Izinkan Roh Kudus membukakan bagian-bagian yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini meresponi firman Tuhan. Ibrani katakan, jika engkau mendengar suaranya pada hari ini, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Mari tukarkan dengan rela, bukan dengan paksaan. Hanya saudara yang rela. Saudara katakan, Tuhan saya mau. Tuhan, jiwa saya masih hancur. Tuhan, banyak Tuhan. Kalau kau menyelidiki pikiranku dan hatiku, banyak hal yang kotor. Banyak hal yang orang lihat baik, tapi aku tahu ini kotor Tuhan. Banyak motivasi-motivasi tersembunyi yang aku lakukan dengan kejahatan. Tapi hari ini aku mau belajar untuk terus menukarkan kepada Tuhan. Aku mau belajar untuk mengasihi dengan benar. Aku mau belajar melayani seperti Engkau telah melayani hidupku Tuhan. Kalau saudara orangnya
Saudara gak perlu sempurna. Bahkan setelah engkau pulang pun kau gak akan langsung sempurna. Tapi setidaknya hatimu meresponi firman pada hari ini. Engkau siap untuk terus rela menukarkan kehidupanmu dengan apa yang Tuhan sediakan. Kalau saudara orangnya, bolehkah engkau bangkit berdiri hari ini? Tuhan, ini hidup kami. Kami siap menukarkan Tuhan. Kami siap menukarkan biar Engkau semakin besar dan kami semakin berkurang Tuhan. Biar ada pertobatan dalam setiap hati kami hari ini. Bukan cuma karena emosional kami Tuhan, tapi sungguh kami meresponi firman-Mu. Bukan untuk menjadi orang baik, tapi menjadi orang benar yang hidup sesuai firman-Mu Tuhan. Mari selidiki hati kami. Mari izinkan Tuhan berbicara saat ini. Izinkan Dia menjamah hatimu. Izinkan Tuhan membongkar balik setiap dosa dalam hatimu. Dan serahkan itu kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus melayani engkau setiap kau hari ini. Roh Kuduslah yang menyembuhkan engkau. Roh Kudus yang mengingatkan kita, menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran. Gak ada yang berdoa buat saudara hari ini, tapi biar Roh berdoa bagi saudara. Biar ada pertobatan yang lahir dari hatimu. Tuhan, ini komitmen hidup kami. Kami gak sempurna, tapi kami mengizinkan Engkau bekerja dalam kami Tuhan. Bekerja mengubahkan kami hari demi hari semakin serupa dengan Engkau. Seberat apapun kami ingin mengikuti Engkau dan kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu lebih mulia dari segala sesuatu. Mari nyanyikan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Biar ini menjadi komitmen hati kami Tuhan. Kami semakin berkurang, Yesus makin kami bawa hati kami. Oh, oh. Ku semakin berkurang, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepaskan segalanya, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Anugerah-Mu mampukan kami, mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Kami butuh anugerah-Mu in every step of our life. Dalam setiap langkah, setiap aspek dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam perjalanan kami. Setiap pergantian musim dalam hidup kami. Kami butuh anugerah-Mu. Biar mata kami tertuju kepada Engkau, bukan kepada yang lain. Biar hati kami melekat kepada Engkau, sehingga kami teguh dalam pengenalan kami akan Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menukarkan hidup untuk mengikut Kristus, sama-sama katakan amin.